Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja,
Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Orang-orang yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Saya percaya bahwa tidak terasa kita masuk di bulan Agustus dan begitu luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini kalau kita masih bisa berdiri tegak, kita masih bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan pada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, dari tahun berganti, bulan berganti, waktu berganti Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami masih bisa berdiri tegak di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya ini korban syukur kami Bapa, yang kami berikan sebagai persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita bagi Tuhan kita. Teriakan haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku sungguh percaya, ku berserah. sungguh ku percaya. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong Hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar, Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan imanmu katakan, ku percaya. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan Kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya.
angkat suara kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Kami tahu bahwa Tuhan kami yang terbesar. Kami percaya bahwa hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan imanmu katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Yang bersuka cita kita pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan, wuh, haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasan kasih setianya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami bersorak, Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku.
sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. haleluya. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, amin. terpujilah Kami memuji Engkau Tuhan. Yesus. Katakan sekali lagi, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sekali lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, kasihnya, kasih setia, kasihnya, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan, haleluya, haleluya, yeah, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sendiri yang telah menebus kami, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan. Dan kami percaya akan janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau mengenalmu lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memilihku. ku bakal Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, hatiku. Yes, Jesus. Ku ikuti Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan dengan imanmu, Bapa, Engkau mengenalku kami percaya Tuhan. lebih dari siapapun. Yes.
Engkau dasar kami. Engkau dasar kami percaya Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Katakan, kini aku kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia mengikut-Mu, Yesus. Kami mau setia. Sekiara lala bayara laba baba, sekiara laba se, sekiara laba takara laba ya baba. Haleluya. Yesus, hanya bagimu, hanya terima kasih. Sekiara bayar ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau setia Tuhan melayani-Mu. Haleluya. 1 menit kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Teriakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini, semua kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu juga yang boleh kami rasakan saat ini di tengah-tengah ibadah kami.
kami berdoa, waktunya kami mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Biar kiranya pengurapan Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Dan Roh Kudus yang sama yang akan mengurapi setiap kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi pengurapan Tuhan yang bekerja bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, sampai dengan hari ini walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi saya pribadi dan saya percaya bahwa setiap saudara yang ada di rumah-rumah juga mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk setiap hari memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan Mazmur 91, dan juga saudara setiap waktu minta Tuhan memenuhi supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita, hambanya Pendeta Niko. Ya, dikatakan kamu adalah penerus. Kita akan sama-sama belajar hari ini kisah yang diambil dari Elia, Nabi Elia dan Elisa. Pak Niko berkata bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, juga lansia dan orang-orang yang sakit yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada kita. Harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berpesan kepada Elia suatu kali, Elisa harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya
di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-16. Elia bertemu dengan Elisa. Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Melemparkan jubah berbicara tentang memberikan otoritas untuk menjadi seorang nabi. Luar biasa, saudara. Waktu Elia berjumpa dengan Elisa, didapati Elisa sedang membajak sawahnya, saudara, dengan 12 pasang lembu. Artinya Elisa itu orang berada, saudara, orang punya. Ya. Tetapi ketika dia menerima panggilan untuk melayani, dia melepaskan semua harta bendanya, bahkan juga melepaskan keluarganya, ya, untuk menjadi pelayan Tuhan dengan mengiringi Nabi Elia. Elisa mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia menjadi bapa rohani bagi Elisa yang mementor dia. Elisa sangat setia. Saudara, kemudian berikutnya Elisa terus mengikuti Elia kemanapun pergi. Ke Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, ke Sungai Yordan, meskipun dilarang oleh Elia. Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini tentang pembapaan, posisi Elisa sebagai anak. Walaupun bapaknya berkata kamu tinggal di sini, Elisa tidak mau. Dia ingin berada di mana bapaknya berada. Anak rohaninya, seorang anak rohani ingin dekat selalu dengan bapak rohaninya. Kemanapun bapak rohaninya pergi, dia mau pergi. Ya, saudara. Ini tadi dikatakan Elisa adalah sesosok anak rohani yang begitu setia. Mari saudara, belajar dari karakter Elisa hari-hari ini. Biarlah kiranya juga kita memiliki kesetiaan kepada Bapa rohani kita. Yang mau katakan amin. Dan sesudah mereka sampai di seberang, firman Tuhan katakan, ya, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ya, kalau kita baca kisahnya, Elia terangkat ke surga, saudara. Ya, tadi sudah kita bahas bersama beberapa kali. Elia berkata, Elisa, kamu tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke kota Anu. Elisa nggak mau, saudara. Ya, dia setia sampai dengan perjalanan terakhir, saudara. Dia setia mengiringi Elia, dan Elia berkata seperti yang tadi dikatakan, mintalah apa saja yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Apa jawab Elisa? Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kita tahu, saudara, kemudian Elia berkata, permintaan yang kau mintakan itu sulit, adalah sukar. Ya. Tetapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat, maka yang kau inginkan itu akan kau dapat. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. 2 bagian dari rohmu atau double portion itu bukan berarti hanya 2 kali lipat, Bapak Ibu Saudara, tetapi berlipat kali ganda. Mari kita lihat yang pertama,
Elisa sebagai anak rohani yang sulung Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibanding anak-anak rohani lainnya. Untuk Elisa dapat melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan 7 kali, sementara Elisa 14 kali, termasuk salah satunya adalah tulang-tulangnya membangkitkan orang yang sudah mati. Peranan terhadap raja-raja Israel, Elisa lebih banyak daripada Elia. Elia hanya di zaman Raja Ahab saja, sedangkan Elisa di zaman Raja Yoram, zaman Yehu, zaman Yohas, dan Yoas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pengurapan dan berkat double porsi, Elisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia. Artinya dia menerima otoritas sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Kemanapun Elia pergi, meskipun Elia berkata kamu tinggal di sini, Elisa berkata aku mau ikut, aku mau ada di mana bapak ada. Yang ketiga, pergi ke Gilgal. Bapak Saudara, Gilgal adalah suatu tempat di seberang sungai Yordan, ya, di mana saat itu laki-laki Israel disunat. Sunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Firman Tuhan juga berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19-21. Ya, mari kita sambil koreksi, biarlah kalau ternyata ini masih terdapat, mari kita bertobat, kita tinggalkan bersama-sama. Mau katakan amin? Ya, Galatia 5 19-21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara, apapun bisa menjadi berhala, jadi tidak hanya berbentuk patung. Tetapi kalau sesuatu itu menggeser fokus kita daripada Tuhan Yesus, itu adalah berhala, apapun juga. Ya. Kemudian sihir, perseteruan, perselisihan, berikutnya iri hati, suka melihat orang lain susah melihat orang lain, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, ya itu iri hati, tinggalkan. Kemudian berikutnya amarah, kepentingan diri sendiri, egois, maunya aku. Percideraan, roh pemecah. Saya berdoa di gereja ini tidak ada roh pemecah. Amin. Berikutnya kedengkian, kemabukan, estapora, dan firman Tuhan katakan dan sebagainya. Artinya masih banyak, saudara. Ya, tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu kita melakukan hal-hal yang daging, Roh Kudus akan mengingatkan dalam hati kita. Amin.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu di hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, pergi ke Yeriko. Yeriko adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tembok Yeriko roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan kita agar kita memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini di sekitar kita. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2. Memang kadang-kadang kita harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak, sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita, firman Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam Sungai Yordan. Saudara, kalau kita baca kisahnya, kita mengingat waktu Naaman datang kepada Nabi Elia. Elia cuma suruh pembantunya, bujangnya untuk menghadap Naaman yang notabene adalah orang penting, saudara. Iya, orang yang kaya dan penting. Iya, tapi Nabi Elia cuma mengutus bujang untuk ketemu sama Naaman dan cuma menyampaikan pesan supaya Naaman pergi mencelupkan diri atau mandi di Sungai Yordan. Saudara, awalnya Naaman begitu marah. Ya, dia berkata, nggak ada apa sungai yang lebih bagus dari Sungai Yordan di Israel ini.
Dan memang saudara, ya Bapak Ibu Saudara, ya, kita yang pernah pergi ke sana, ya, Sungai Yordan tidak ada bagus-bagusnya. Ya, sungai di tempat kita di Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Makanya Naaman berkata seperti itu. Tetapi puji Tuhan, ya pegawainya berkata, Bapak, kalau Nabi itu berkata yang menyuruh yang lebih sulit dari ini, kau bisa melakukannya. Apalagi cuma disuruh mandi di sungai ini. Puji Tuhan, akhirnya Naaman merendahkan hati, merendahkan diri. Dia lakukan apa yang menjadi pesan dari Nabi Elia. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan. Saudara, ada mujizat di balik kerendahan hati. Amin. Sungai Yordan adalah tempat Tuhan Yesus dibaptis. Saudara pasti ingat kisahnya, ya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis awalnya berkata, waduh, tidak layak, harusnya aku yang dibaptis, engkau. Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah kita menggenapi apa yang menjadi firman Allah. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi, saudara? Lagi terbuka Roh Kudus yang berupa burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus, dan dari sorga terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Sungai Yordan menjadi kering. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menerima pengurapan dan berkat double porsi, 8 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah senantiasa dipenuhi dengan hadirat Tuhan, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita sudah sama mendengar untuk dikasihi dan perkenanan Tuhan itu turun adalah kita melakukan perintah atau kehendak Bapa. Yang terakhir, yang ke-8, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Amin. Power of the
Mari bersama-sama kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan yang Tuhan Kau berikan pada kami semua hingga kami boleh mengikuti ibadah online sampai di akhir ibadah ini ya Bapa. Dan Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Shalom Indonesia, damailah Indonesia. Tuhan, mohon kiranya Tuhan campurkan tangan-Mu ya Bapa atas perekonomian bangsa Indonesia ya Bapa. Semoga bangsa Indonesia boleh terhindar dari resesi ekonomi ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, serta jajaran pemerintahan yang mereka pimpin, baik kepolisian, tentara angkatan darat, udara, laut, menteri-menteri, sampai ke jajaran terendah. Tuhan yang akan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan beri mereka roh kesehatan prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah berasal daripada Tuhan Yesus dan boleh mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya,
dan warga Bali pada khususnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, serta istri dan anaknya ya Bapa, ke dalam tamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Mohon beri mereka roh kesaksian prima, dan kemana mereka pergi melayani Engkau, Tuhan yang akan membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang akan mempromosikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Dan kami serahkan keempat wakilnya ke dalam tangan-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa juga untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta James Pasaribu, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak kami berlimpah-limpah ya Bapa. Mohon beri ia roh kesaksian prima, beri ia roh takut akan Engkau ya Bapa. Kemana ia pergi melayani Engkau, Tuhan yang akan membuat ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang akan mempromosikan ia menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Dan kami berdoa juga untuk istri dan kedua anaknya ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Memberi mereka roh kesaksian prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga mereka boleh menjadi penjala manusia, menjala lebih banyak manusia untuk datang ke gereja-Mu, menyembah, muji, muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pengerja Gereja Mahogany Bali dan jemaat Gereja Mahogany Bali ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Memberi mereka roh kesaksian prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga mereka boleh lebih lagi melayani dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalamnya anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan amin. Shalom, sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya, kasih-Nya, kasih setia-Nya, kasih-Nya, kasih setia-Nya kekal selamanya. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan haleluya, haleluya, yeah, haleluya, haleluya.